Tidak hanya musim corona gini saja, semua binatang saya di rumah itu kebersihan. Yang paling utama adalah kebersihan. Jadi kita pun kan harus meningkatkan tingkat kebersihan kayak cuci tangan pakai sabun dan lain-lain. Nah apalagi di musim seperti ini berarti harus dilipat gandakan juga. Kebersihan kandang, kebersihan binatang, kebersihan yang ngurus binatang juga itu perlu sangat diperhatikan. Gitu. Karena sumber penyakit itu salah satunya adalah dari kita hidup kurang bersih. Karena tidak hanya satu binatang di rumah kan banyak banget, jadi sampai saya tuh ya memperkerjakan 2 orang khusus untuk binatang saja yang ada di rumah. Jadi ya itu salah satu bentuk tanggung jawab saya lah, supaya mereka juga pada. Si Candy mah makannya masih susu sama bubur bayi, buah-buahan yang lainnya harusnya ini kan udah 7 bulan, harusnya udah lebih gede dari ini. Tapi ini kayaknya Mami ini dia ngikutin yang punya kayaknya ya, jadi gue nggak terlalu tinggi dia ikutan nggak tinggi juga. Tapi gue seneng sih ini. Dia lagi ngempet. Iya, iya. Gue seneng karena dia kecil, terus udah gitu dia juga apa sih manja banget gitu. Beda dengan karakter monyet pada umumnya, biasanya di usia segini tuh dia udah lari-lari kemana-mana, bisa gigit-gigit. Ini enggak, gigit-gigit juga enggak ke siapa. Saya stay at home dari pagi sampai maghrib. Habis sholat maghrib saya harus pergi, ada live yang masih harus saya jalankan setiap malamnya dengan beberapa prosedur dan juga kesepakatan yang ada, misal kebersihannya dan lain itu benar-benar dijaga, dan timnya juga tim kecil. Deg-degan sih, deg-degan banget, tapi masih bersyukur karena masih ada pintu rezeki yang saya bisa bagikan juga ke karyawan saya. Jadi kemarin jujur sih saya kumpulkan karyawan-karyawan saya, jadi dari kru dari YouTube, kemudian karyawan dari bakso, dari baju muslim saya, orang yang kerja di rumah saya kumpulin. Terus saya bilang bahwa harus bersyukur ya, gitu. Yang lainnya itu banyak yang sudah bangkrut, gulung tikar, udah ada pemecatan di mana-mana, ada yang teman-teman yang miris sekali tinggal di rumah, katanya dia akan kelaparan, tapi tinggal pergi keluar mencari nafkah juga sudah sepi dan beresiko kena corona juga. Jadi sedih sekali. Jadi kayak rekan media seperti ini juga saya tahu kalau suruh pilih sih stay safe di rumah, tapi memang ada kewajiban yang harus kita jalani ya, tapi dengan konsekuensinya lebih bersih, lebih cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya gitu. Jadi ya udah kita jalani, dan akhirnya gue bilang ke karyawan saya bahwa harus bersyukur saya masih bisa menggaji semua karyawan, masih on time, dan juga saya tidak mengurangi gaji sama sekali, bahkan tidak terlambat. Terus saya kasih pengertian juga masalah mudik nanti dulu karena sesuai dengan anjuran pemerintah, dan mereka mengerti. Setelah saya ngomong gitu semua bekerja lebih semangat lagi, ikhlas, dan udah ini derita semua orang, dan berharap mudah-mudahan ini cepat selesai. Itu kan ada baru 3 cabang, 2 di Jakarta, 1 di Bandung. Yang 2 di Jakarta kebetulan pas kontrak tempatnya juga selesai sebelum ada virus corona, baru saja saya tutup. Untung saya tutup. Kalau dilanjutin ya akan tutup juga sama gitu, nggak bisa beroperasi. Nah yang masih beroperasi itu yang di Bandung berapa minggu, 3 minggu tutup, baru per hari ini kok tidak salah mulai buka lagi, tapi itu pun take away dan juga online. Nah tapi karyawan-karyawan yang di Jakarta itu dari bakso itu kan saya juga paling berat untuk memutus hubungan kerja. Jadi mereka saya karyakan. YouTube saya kan alhamdulillah masih jalan karena kontennya juga binatang, ada di rumah juga, di teman-teman saya juga. Jadi tukang bakso sekarang udah depan laptop, nggak sampai ngedit sih, tapi mereka ngasih teks, terus Google Translate dari Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Itu supaya mereka bisa berkarya walaupun kondisi seperti ini. Jadi gue cari celah-celah, siapapun harus bekerja, harus tetap bekerja, maksudnya supaya tidak ada pemecatan sampai di titik. Kerugian sih ya pasti ada lah, maksudnya menurunnya roda ekonomi pasti. Tidak hanya saya masih dianggap bisa beruntung lah. Kayak bakso tadi, akhirnya saya jual baksonya frozen dalam bentuk beku, terus udah gitu juga jualan minuman empon-empon yang buat daya tahan tubuh. Jadi otak harus berpikir keras gimana cara ya plan A, plan B gitu. Jadi tapi memang tidak serame yang sebelumnya, tapi ya masih ada rezeki yang masuk lah. Jadi kalau masalah ekonomi kita harus melihat ke bawah. Banyak sekali yang kemarin saya terima telepon, ada yang penghasilan sehari cuma Rp2.000, Rp4.000. Aduh,
makan juga mereka bingung, hari ini bisa nggak makan, apalagi besok nggak tahu mau makan apa gitu. Dan itu tidak hanya 1-2 orang, banyak sekali. Mudahan banyak yang mendoakan, katanya Ramadan sudah tidak ada corona, amin insya Allah. Karena nikmatnya bulan Ramadan salah satunya sholat di masjid. Walaupun tarawih itu tidak wajib di masjid, tapi ketika kita melakukan bersama-sama, ketemu dan tetangga yang jarang ketemu, apalagi nanti ketika Idul Fitri, sholat id, aduh masa nggak ada sih gitu. Walaupun misal nanti harusnya nggak ada, ya udah kita jalani. Tapi kalau ditanya maunya ada lah gitu. Kalau urusan mudik mah ya udahlah, insya Allah nanti setelah itu juga ada libur bersama gitu, bisa diundur saja. Tapi kalau seperti tarawih itu sholat id, kan kita belum tentu tahu juga tahun depan kita masih merasakan Ramadan atau enggak gitu ya. Jadi sedih banget kemarin, apalagi di masjid di dekat rumah saya kan, walaupun tidak ada yang berjamaah tapi tetap azan dikumandangkan. Dengan azan tuh aduh rindu banget gitu. Walaupun jujur sebelumnya juga saya nggak sampai rajin banget ke masjid, tapi sekarang tuh lihat masjid lewat tuh aduh kapan ya saya bisa masuk lagi ke sini. Jenazah ditolak. Satu sisi gue ngerti bahwa ada ketakutan berlebihan dari masyarakat akan virus corona ini yang sudah dinyatakan positif sampai dikucilkan. Padahal ya makin drop lagi, dan ketika drop imunitas turun ya makin lagi gitu kena gitu, maksudnya makin parah lagi. Apalagi sampai meninggal, apalagi yang meninggalnya adalah tim medis kemarin. Tim medis susahnya ditolak untuk dimakamkan. Aduh miris sekali gitu. Tim medis itu udah garda paling depan, dia mempertaruhkan nyawa dia untuk mengurus orang-orang yang positif. Ketika meninggal kok ditolak, sampai ada tulisan kan, kami memberikan jasa kami, tolong jangan tolak jasad kami. Itu sedih menurut gue. Dari sisi agama nggak banget, itu nggak boleh. Dari sisi kemanusiaan juga masa sih seperti itu. Dari sisi makhluk pun, burung gagak ada yang mati temennya dikuburin. Ada video juga anjing aja temennya mati dikuburin. Masa manusia lebih rendah dari binatang? Maksudnya ya mungkin ada ketakutan, padahal kan memang sudah ditanganinya itu ya, katanya jenazah itu dibungkus plastik, kain kafan, plastik lagi, masukin peti. Dan menurut informasi juga si virus itu tidak akan menyebar dalam beberapa jam ke depan. Jadi mudah-mudahan informasinya harus menyebar bahwa ketika ada jenazah memang tidak boleh kita berinteraksi secara langsung. Kan ada juga kan yang sampai dibongkar, dirobek, dicium-ciumin lagi, itu bahkan menyebar. Tapi kalau udah di peti, dimasukin ke liang lahat, dikubur, ya udah kita mudah-mudahan semuanya bisa saling menghargai ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.